Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta in-house training yang alhamdulillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh kita dalam setiap beraktivitas untuk lebih meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing, khususnya umumnya di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan saya akan mencoba menyampaikan kegiatan ini adalah identifikasi kompetensi yang ingin dicapai pada elemen domain di setiap fase capaian pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu lihat tampilan ini ya. Nah, dan ini bisa dibaca ya. Yang pertama bahwa ada beberapa fase di dalam domain membaca dan memirsa. Saya bagi ada beberapa kelompok, ada fase, ada sampai 5 fase ya, atau 6, maaf, ada 6 fase. Fase yang pertama ini yaitu kompetensi yang ingin dicapai. Nah, fase A dari peserta didik mampu bersikap menjadi penyimak dan pemirsa yang baik. B, peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan narasi imajinatif dan puisi anak. C, peserta didik mampu menambah kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Nah, artinya adalah bahwa peserta didik yang diharapkan oleh kita, ya, namanya kompetensi yang ingin kita capai adalah mampu bersikap menjadi penyimak. Jadi anak-anak itu, siswa kita, ya, ini harus mampu menyimak dari apa yang disampaikan oleh siapapun, baik oleh guru ataupun nanti dia di lingkungan masyarakat, itu mampu menyimak yang baik. Ya, jadi supaya tidak ada persepsi yang berbeda. Kemudian mampu menginformasi dari bacaan yang tayangan yang dilihat atau yang dibaca. Jadi artinya bahwa siswa itu setelah membaca bisa menyimpulkan, bisa memberikan satu tanggapan, bisa juga bisa menganalisa dan menyimpulkan apa yang sudah dibaca atau yang ditayangkan, baik itu misalnya melalui televisi, dia dapat menyerap informasi dengan baik dan bisa menyampaikan minimal pemahaman untuk dirinya. Kemudian yang C, peserta didik mampu menambahkan kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Kadang-kadang ibu di dalam ulangan atau apapun ada sebuah gambar, melengkapi gambar bisa, atau dengan kata-kata baru ya, yang mungkin bisa saja sejenis teka-teki ya, atau misalnya ada gambar yang belum nampak secara utuh, nah, dia meneruskan dan segala macam. Nah, jadi supaya pemikiran mereka ini bisa menambah atau juga melengkapi kata-kata baru ya di dalam suatu wacana bacaan. Saya lanjut Ibu ya. Kemudian karena waktu, fase B sekarang adalah peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Nah, di sini lebih ditekankan kepada anak ini mampu berbuat, gitu ya. Berbuat. Nah, artinya berbuat ini melaksanakan. Diharapkan pada kompetensi fase B ini yang mungkin lebih meningkat lagi daripada fase A. Nah, dia lebih banyak pemahaman, ya, pemahaman apa yang dia lihat di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dia dengan cara membaca narasi, kemudian membaca puisi, ataupun informasi yang didapat dari media-media elektronik. Nah, dia itu mampu memahami
apa pesan yang ingin disampaikan oleh sesuatu hal yang dilihat. Kemudian yang kedua, atau B, peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informasi dan mampu menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Nah, pemahaman ini akan lebih daripada hanya sebatas informasi-informasi. Lebih memahami ide pokok, misalnya ada sebuah bacaan atau wacana, nah dia mampu mencari kata kunci atau ide-ide pokok. Ya, dalam satu paragraf pasti ada permasalahan atau ide-ide yang mungkin harus disimpulkan, ya, bahwa ada sesuatu hal yang perlu menjadi pemikiran analisa mereka, dan juga mampu menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Nah, biasanya anak-anak kan selalu kita ada wacana, coba anak-anak cari pemeran utamanya, kemudian apa saja objek-objeknya, nah, bagaimana sifat-sifat daripada pelaku utama dan sebagainya. Nah, jadi dia mampu menjelaskannya nanti. Kemudian yang C, peserta didik mampu menambah kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang bisa sesuai dengan topik. Nah, ini hampir sama dengan tadi, ya. Setelah mereka memahami, dia juga harus mampu mendapatkan satu ilmu, yaitu kosakata baru pasti akan ada di dalam satu wacana. Ya, misalnya ada bahasa Inggris sedikit-sedikit, mungkin dia akan tahu, ya, di dalam bacaan itu, atau istilah-istilah baru, ya. Kemudian saya lanjutkan pada fase C, Bapak dan Ibu. Peserta didik mampu